Shalom, selamat pagi rekan pemuda Gereja Kibait dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam mengemban misi Kristus. Nats pembacaan kita terambil dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan bersama-sama merenungkan tema yang diberikan oleh Biro PKM, yaitu Pray for Mission. Namun saya mencoba memberikan subtema, yaitu cobaan bagi sang misionari. Cobaan bagi sang misionari. Dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10, ayat-ayat ini dituliskan mengenai kelanjutan dari peristiwa Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Setelah Yesus menggenapi kehendak Allah dengan memberi diri dibaptis oleh orang yang mengaku tidak layak untuk membaptis, yaitu Yohanes Pembaptis, ia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Rupanya melakukan kehendak Allah juga belum cukup tanpa melalui pengujian, yakni sampai sejauh mana Kristus yang datang sebagai misionari ini mengerti dan taat kepada kehendak Allah. Dalam pembacaan kita saat ini diuraikan bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dalam keadaan fisik yang lemah, ia menghadapi godaan. Godaan iblis untuk sang misionari ini cukup unik. Iblis menggunakan kehendak Allah untuk sendiri, yakni firman Allah untuk mencobai dia. Namun iblis menggunakan alat ini secara kedagingan untuk disajikan kepada Yesus, di mana iblis mengubah makna kehendak Allah itu kepada makna yang lain, yakni menerjemahkan kembali makna kebenaran itu agar Yesus dapat berkompromi dengan keinginan dagingnya. Rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, bahwa iblis menggunakan pendekatan yang cukup kontekstual untuk membawa Yesus taat kepadanya melalui melakukan firman Allah. Di sini firman Allah diubah oleh sang penggoda menjadi firman iblis. Iblis berusaha menyalahgunakan kehendak Allah atau firman Allah agar Yesus menyalahgunakan juga firman Allah. Iblis mengajak Yesus untuk bersinkretisme atau berkompromi dalam imannya kepada Allah. Di sini Yesus diuji sampai sejauh mana ia mengerti dan mengenal kehendak Bapaknya. Rekan-rekan pemuda Kibait yang sama dikasihi Tuhan, apakah Yesus terkecoh oleh iblis yang begitu licik ini? Tentu tidak. Yesus tidak terkecoh sedikit pun, karena pengenalan kehendak Allah begitu sempurna, sehingga Allah begitu mengasihinya dan ia tidak mau menyalahgunakan kehendak Allah dalam kekuasaannya, apalagi menyalahgunakan kekuasaannya untuk taat kepada iblis. Yesus tidak terpengaruh sedikit pun, walaupun keadaan fisiknya yang lemah, bahkan penglihatannya yang mungkin juga lemah akibat berpuasa. Namun seperti yang diungkapkannya bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. PKM yang sama dikasihi Tuhan, tindakan transformasi dari Kristus oleh karena pekerjaan Roh Kudus telah berhasil membuka rahasia iblis akan pendekatannya yang menyesatkan. Rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, segala strategi iblis dan rencana dalam pencobaannya yang ditujukan untuk pelayanan misi Yesus tidak berhasil. Lalu iblis meninggalkan Yesus dan kemudian malaikat-malaikat datang melayani dan mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam misi Allah, yakni membawa transformasi dalam kehidupan orang berdosa melalui berbagai pelayanan. Rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari nas pembacaan kita ini? Mari kita melihat ada beberapa hal yang penting untuk dipahami bagi kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai pemuda-pemudi untuk cobaan misi Kristus. Yang pertama, kita harus meneladani Kristus. Ia adalah seorang pribadi
yang mau melaksanakan kehendak Allah. Dan dalam melaksanakan kehendak Allah itu, ia betul-betul teruji. Ia juga seorang yang mengerti kehendak Allah dan bukan hanya melaksanakannya. Ada pemuda-pemudi yang di luar sana mengaku melaksanakan kehendak Allah tetapi tidak mengerti secara benar kehendak Allah itu sendiri, sehingga justru mereka jatuh dalam dosa, gampang terpengaruh dan terbawa arus, dan tidak sedikit yang tersesat. Kita tidak boleh menggunakan kehendak Allah untuk kepentingan pribadi ataupun menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, dalam melaksanakan pelayanan apapun, kita harus percaya dan melaksanakan untuk tujuan keselamatan jiwa-jiwa. Dalam pencobaan, iblis berusaha menaruh seorang di atas hubungan bait Allah supaya kelihatannya hebat, tetapi ia jatuh. Kita tidak mau memamerkan kehebatan kita seperti berdiri di hubungan bait Allah, tapi mari merendahkan diri dalam pelayanan kita, bahwa hanya Allah yang dapat dimuliakan. Dan kalau Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dari orang lain, kita selalu berusaha untuk semakin terkecil dan Allah yang semakin terbesar. Yang ketiga, dalam melaksanakan misi Allah, seringkali harta benda, sponsor, dukungan yang berupa materi sangat dibutuhkan. Namun seringkali tawaran dunia, khususnya pasangan hidup yang mungkin memiliki hidup mapan dalam hal finansial, kita mulai tergiur dan kita meninggalkan tugas pelayanan kita karena jodoh, karena pasangan, atau juga karena mungkin pekerjaan, jabatan, sehingga kita rela meninggalkan Tuhan. Dan yang keempat, dalam melayani Tuhan, untuk melaksanakan misinya, kita harus melakukan dengan tulus dan jujur. Jangan menggunakan kelicikan atau politik rohani untuk mengambil kekuasaan dalam memimpin, karena hal itu tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, milikilah hidup yang tulus, yang jujur dan yang adil, supaya pelayanan kita berkenan kepada Allah. Rekan pemuda yang sama dikasihi Tuhan, berharap agar kita betul-betul mendukung dan mendoakan misi, khususnya di organisasi Gereja Kibait, menjadi jemaat yang misioner. Maka sangat dibutuhkan semangat, sinergi dari rekan-rekan pemuda dalam melaksanakan misi Kristus. Sekalipun banyak cobaan dan godaan yang akan diperhadapkan, namun kita percaya, meyakini bahwa Tuhan yang mengutus dan akan memampukan dalam tanggung jawab kita untuk melanjutkan misi Allah dalam berbagai potensi, talenta yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus yang telah menjadi teladan dalam pejuang misi Allah, demikian juga dengan kita. Kita yakin dan pasti bisa. Maka dengan itu minta kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kesempatan ini kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan Drafar PKM Kibait. Kami sungguh percaya firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan bagi kami bahwa dalam melaksanakan misi yang Tuhan percayakan bagi kami akan selalu diperhadapkan dengan berbagai cobaan. Namun kami sungguh percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memampukan kami untuk menjalani dan melaksanakan misi ini. Perlengkapi kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk senantiasa hidup berpegang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.